Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bersama-sama pagi hari ini. Kita akan sama-sama belajar kembali merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas tentang bangunan ya. Bangunan, semua orang kalau mau membuat sebuah bangunan, membuat sebuah rumah atau bangunan, entah itu sekolah atau entah itu rumah, entah itu seperti penginapan atau lain sebagainya, orang pasti akan memberikan atau memilih bahan-bahan yang berkualitas. Pasti akan mencari bahan-bahan yang bermutu sehingga bangunan yang akan didirikan nanti bisa kokoh, bisa berdiri yang dalam jangka waktu yang lama. Tidak mungkin orang memilih bahan-bahan yang tidak berkualitas, bahan-bahan yang kurang berkualitas, bahan-bahan yang mudah rusak, mudah rapuh, sehingga bangunan ini juga tidak bisa bertahan lama. Nah, terutama kalau bangunan rumah itu terutama paling penting adalah dasar atau fondasi biasanya. Kalau kita fondasinya sudah fondasi yang rapuh, fondasi yang kurang kuat, kita bisa melihat rumah itu juga akan kurang kuat. Mungkin daya tahan lama rumah itu juga akan juga hanya sebentar gitu ya. Tidak bisa dalam jangka waktu yang lama. Nah, dalam kehidupan kekristenan kita juga perlu dasar, perlu fondasi yang tepat ya Bapak Ibu. Kekristenan kita bukan tidak didasarkan pada hal-hal yang jasmani saja, tapi kita perlu mencari dasar kekristenan kita, dasar yang tepat. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ini ada dua macam kualitas seorang pelayan. Kualitas kekristenan kita, tidak hanya seorang pelayan, tapi seorang kekristenan kita, kekristenan kita ini adalah kualitas seorang anak Tuhan. Ada dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Tapi saya akan baca di ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Nah, di sini ada dua kualitas kekristenan kita. Dua kualitas dasar pelayanan kita. Dua kualitas seorang anak Tuhan. Yang pertama dibangun di atas dasar emas, perak. Ada emas, perak, dan batu permata. Nah, kita tahu emas, perak, batu permata itu tidak mudah terbakar, bernilai tinggi, tidak mudah rusak, punya daya tahan yang jauh lebih kuat. Nah, perbedaan yang berikutnya adalah rumput kering dan jerami. Itu mudah terbakar, tidak bernilai, gampang ditiup angin dan lain sebagainya. Nah, ini ada dua kualitas anak Tuhan. Dua kualitas yang dibangun di atas dasar yang berbeda ya. Nah, dasar kita harus membangun di dasar yang mana? Kalau kita mau punya kualitas emas, perak, dan batu permata, kualitas yang membuat kehidupan kekristenan kita ini bisa jauh lebih kuat. Yang pertama, kita harus membangun dasar kita di atas Yesus Kristus. Dasar yang paling tepat, yaitu kita baca di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasar kita, fondasi kekristenan kita adalah Yesus Kristus. Kalau kita baca, kita ada referensi juga di dalam Yesaya 28, di ayat yang ke-16, di sana dikatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu
baru yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Nah, batu yang teguh, batu penjuru yang mahal, yaitu Yesus Kristus sebagai batu penjuru, sebagai batu, sebagai dasar yang kita perlu meletakkan itu di dalam kehidupan kita sebagai dasar kita dalam kekristenan kita sebagai anak Tuhan. Nah, kita bisa melihat mengapa kualitas kekristenan kita akhir-akhir ini banyak menurun. Kenapa kualitas pelayanan anak-anak Tuhan akhir-akhir ini menurun? Seperti yang saya bahas tadi di awal, karena dasar yang tidak tepat di dalam kekristenan, dasar yang diletakkan tidak tepat. Banyak anak-anak Tuhan meletakkan dasar pelayanan mereka di materi, jasmani, dan lain sebagainya. Ya, bukan di Yesus Kristus sendiri sekarang, tapi di materi, di hal-hal yang di uang, mungkin di harta, di tahta, ya. Nah, inilah yang membuat kualitas kekristenan itu semakin menurun. Nah, mari Bapak Ibu, saudara-saudari, pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan kalau kita perlu memiliki dasar yang tepat untuk membangun kekristenan kita semakin hari semakin berkualitas. Kita juga bisa melihat perumpamaan sebuah cerita di dalam Matius 7. Matius 7 ini adalah juga contoh, ada 2 macam bangunan. Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang 27. Mungkin juga Bapak Ibu saudara-saudari juga bisa membacanya di rumah. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Di situ ada 2 macam dasar. Ada 2 orang yang membangun rumah. Ada yang membangun rumah di atas batu dan ada yang membangun di atas pasir. Nah, kalau Bapak Ibu saudara-saudari, menurut Bapak Ibu saudara-saudari, mana yang lebih kokoh? Apakah rumah yang di atas batu ataukah rumah yang di atas pasir? Tentu jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari sudah mengetahuinya. Nah, begitulah kehidupan kita kekristenan, Bapak Ibu saudara-saudari. Ketika kita membangun di dasar yang tepat, di batu, di dasar yang kokoh, dasar yang teguh, kehidupan kekristenan ini juga akan semakin hari semakin berkualitas, semakin hari semakin teguh. Begitu pula dengan sebaliknya, ketika kita meletakkan kehidupan kita di dasar yang tidak tepat, di dasar yang mudah hancur, mudah lenyap, seperti contohnya kita meletakkan di atas pasir, kehidupan kekristenan kita juga akan seperti itu, tidak akan berkualitas, tidak akan bertahan, tidak akan ada daya tahan di dalam kehidupan kita. Kalau saya pernah baca di sebuah, saya sering nonton di media sosial, ada orang yang tinggal di tepi sungai atau di dekat-dekat air. Mereka membangun rumah mereka, bawahnya itu menggunakan kayu, tapi saya lupa menggunakan kayu apa. Tapi kalau orang bilang itu kayu punya kualitas yang sangat tinggi. Jadi kalau kayu itu semakin kena air malah semakin kuat, semakin daya tahannya semakin kuat. Nah, mereka tahu kalau mereka tinggal di tepi yang dekat dengan air, mereka harus memilih bahan-bahan yang juga harus berkualitas, yang bangunan itu juga harus punya daya tahan. Nah, sama seperti kita juga perlu memilih dasar yang tepat untuk kita membangun kehidupan kekristenan ini, untuk dalam kekristenan kita ini menjadi teguh di dalam Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu saudara-saudari, kita sama-sama pagi hari ini kita mau belajar meletakkan kehidupan kekristenan kita di dasar yang tepat, yaitu Yesus Kristus sebagai batu penjuru kita, batu yang teguh, batu yang berkualitas, sehingga kehidupan kita juga akan timbul, kehidupan kita juga akan berkualitas seperti emas, perak, dan permata. Nah, demikian kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.